Sidang dugaan pelanggaran administrasi KPU yang diajukan kubu Oso Jumat 4 Januari 2019, kubu Oso menghadirkan 5 saksi yang terdiri dari 3 saksi fakta dan 2 saksi ahli. 3 saksi fakta terdiri dari Khairul Huda dari DPP Partai Hanura yang bertugas sebagai penerima surat dari KPU, Indah Sri Rezeki sebagai personal asisten di rumah dinas Ketua DPD RI Osman Sabta, dan Aib Mulyanto sebagai liaison officer Osman Sabta sebagai calon perseorangan anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Sedangkan 2 saksi lainnya yaitu Zainal Arifin ahli hukum tata negara dan Atma Suganda dari ahli hukum administrasi negara. Di hadapan majelis hakim, Khairul Huda mengakui surat penetapan KPU tanggal 8 Desember yang ditujukan kepada Oso perihal pengunduran diri sebagai pengurus partai bagi calon anggota DPD diterima dirinya 11 Desember. Kemudian dikirimkan 12 Desember kepada Oso yang diterima saudari Indah. Sedangkan saksi Aib sebagai liaison officer atau penghubung tidak pernah menerima surat penetapan KPU tersebut. Aib mengaku surat terakhir yang diterima dirinya dari KPUD Kalimantan Barat 3 September perihal pengunduran diri Oso sebelum penetapan DCT. Dari keterangan saksi fakta, menurut saksi ahli hukum tata negara Zainal Arifin dan ahli hukum administrasi negara Atma Suganda membuktikan KPU tidak cermat dan telah terjadi pelanggaran administrasi. Seharusnya surat ditujukan langsung kepada Oso sebagai calon perseorangan. Bahkan Zainal Arifin mengkhawatirkan jika KPU tetap tidak melaksanakan putusan PT UN akan sangat berbahaya terhadap kelangsungan pemilu. Tetapi suratnya ditujukan tidak kepada perseorangan. Ya, menurut pendapat saya ya kurang cermat saja. Mestinya ditujukan kepada calon yang bersangkutan langsung. Perkara dia jadi apa dari apa itu urusan lain. Jadi jabatan di luar sebagai calon itu tidak ada terkait. Jadi dia langsung hukumannya langsung pada calon itu, tidak ada hubungan dengan partai. Terakhir mengenai putusan tersebut sudah membatalkan SK DCT. Lewat keterangan ahli tadi kan ada kewajiban hukum dari penyelenggara untuk menerbitkan keputusan yang baru untuk melaksanakan keputusan itu. Nah, apabila penyelenggara bersikukuh ingin menyelenggarakan pemilu DPD itu dengan dasar keputusan yang sudah dibatalkan itu, implikasinya dari mana terhadap proses pemilu DPD nanti, termasuk juga kepada hasil-hasilnya? Ini panjang ya. Tampaknya besar sekali. Kalau pemilu itu tidak berdasarkan terutama kaitannya di maka tidak sah. Karena calonnya surat keputusan calon tetapnya itu sudah dibatalkan pengadilan, gitu kan? Yang kedua, apabila sudah dibatalkan tetap saja dijalankan, maka ada sesuatu produk yang tidak sah tetapi dianggap sah. Kalau tidak sah, ada celah nanti orang mempersoalkan. Jika itu tidak, DPD tidak sah, bagaimana MPR? MPR tidak bisa terbentuk. Konstitusi menyatakan MPR itu dari DPR sama DPD. Kalau DPD, MPR-nya nggak sah, siapa yang melantik presiden? Ini bahaya loh. Jadi akibat politiknya sangat besar sekali. Jadi hal-hal yang begini ya marilah. Ini menjadi sesuatu pemikiran yang jernih gitu ya. Sehingga ke depan kita secara politik konstitusi itu ditempatkan di atas. Jangan sampai nanti konstitusi kita rusak karena desakan atau kepentingan sesaat. Ini yang jangan sampai terjadi. Nah, dengan demikian secara ketatanegaraan ini luruskan pengadilan ini tadi sudah awal dari saya sudah sampaikan, res judicata provera et intro ini dipegang betul di seluruh dunia, itu pegang ini. Masa kita nggak mau pegang itu? Kan aneh, sebagai negara hukum tapi nggak mau megang putusan pengadilan.
putusan pengadilan itu bisa dibatalkan oleh penuntut yang di atasnya. Kalau ini sudah final dan mengikat, ini konsekuensinya. Persis seluruh keputusan pejabat atau senat termasuk KPU itu tetap dianggap benar sebelum dibatalkan oleh pengadilan. Ini asas ini. Ini semua di negara-negara dunia ini memahami ini, sangat patuh kepada itu. Tindakan ini merupakan tindakan yang agak berlebihan. Dalam konteks perkara ini, tentu saja surat tersebut membuktikan indikasi adanya pelanggaran administrasi pemilu. Lebih dari itu, terkesan KPU memaksakan pendapat tidak berdasar secara hukum, yang bisa saja menimbulkan spekulasi atau anggapan bahwa ada motif lain. Dikaitkan dengan semangat hukum kepemiluan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat saja ditafsirkan langkah KPU bukan hanya mengindikasikan pelanggaran administrasi pemilu, akan tetapi juga dapat dianggap sebagai bertentangan dengan prinsip dan atau asas penyelenggaraan pemilu. Antara lain ada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, dan asas profesional. Penutup, berdasarkan uraian di atas, ahli berpendapat bahwa dapat dikatakan secara umum dalam proses penyelenggaraan pencalonan anggota DPD untuk pemilu tahun 2019 telah terjadi kesalahan dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi kentara dalam konteks tata cara, prosedur, dan mekanisme, termasuk persyaratan yang dikaitkan dengan perubahan DCS ke DCT. Dalam hal ini ketentuan prosedural yang ada dalam pasal 262 dan 263 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu junto peraturan KPU sebagai aturan teknis pelaksananya dapat dikatakan tidak dipatuhi dan tidak diterapkan. Secara khusus, sikap KPU yang menerbitkan surat KPU nomor 1492 tanggal 8 Desember merupakan tindakan yang berlebihan atau ultra-vires. Surat KPU tersebut bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran administrasi pemilu, melainkan juga termasuk sikap yang tidak berdasar secara hukum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selanjutnya akan digelar Rabu 9 Januari 2019 dengan agenda putusan.